Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dengan NIM 202053159. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang proses penelitian. Yaitu kita akan membahas tentang alur atau langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Kita lanjut. Yang pertama di sini ada gambaran ya. Bisa kita lihat sama-sama. Bisa kita amati. Di sini ada prosesnya. Setelah itu saya akan lanjutkan. Kita melompat lagi. Nah, yang pertama di sini ada alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Yaitu A. Scientific inquiry membuat kita lebih knowledge dalam arti kata mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Selanjutnya yaitu ada B. Menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam komprehensif. Untuk yang C, membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Untuk yang D, memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Saya lanjutkan. Terus di sini ada karakteristik dasar scientific inquiry. Di sini ada beberapa ya. Untuk yang A, berdasarkan fakta, yaitu didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Selanjutnya ada B, bersifat objektif, yaitu jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dalam bidang yang sama. Selanjutnya ada C, dapat dianalisis, yaitu adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Selanjutnya ada D, bersifat kuantitatif, yaitu harus terstruktur berdasarkan argumentasi ilmiah, sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk yang E, berpikir deduktif atau hipotesis. Riset secara deduktif sangat sulit ditentukan dalam melakukan penelitian, sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Selanjutnya di sini ada F, berpikir induktif atau general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah yang lebih umum. Saya lanjutkan. Di sini ada alur langkah-langkah dari penelitian ilmiah. Yang pertama di sini ya, yang paling atas ada permasalahan. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke bawah. Kita mengumpulkan literatur. Setelah mengumpulkan literatur, kita lanjut lagi ke bawah. Kita akan mengumpulkan atau merumuskan masalah. Setelah merumuskan masalah, kita lanjut lagi ke bawah, yaitu ada metodologi desain. Nah, setelah membuat ini, kita lanjut lagi ke bawah. Di sini ada pengumpulan data. Nah, setelah mengumpulkan data ini, kita lanjut lagi, ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis. Setelah dianalisis, kita lanjut lagi ke bawah, hasil penelitian. Nah, jadi setelah dikumpulkan, dianalisis, dan mendapatkan hasilnya. Setelah itu, kita lanjut lagi ke bawah. Di sini ada refine hipotesis. Nah, setelah ini, kita langsung ke atas lagi, yaitu di sini ya, baris kedua, yaitu pengumpulan literatur. Ya, kurang lebih gambarannya seperti ini, bisa kita amati bersama. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini yang pertama, yaitu menetapkan permasalahan. Nah, yang tadi ya, menetapkan permasalahan, yaitu menetapkan permasalahan
atau strategi general problem dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu ungkapan sesuatu secara umum atau ideal, berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Yang selanjutnya di sini, pada perumusan permasalahan harus statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Oke, saya lanjutkan. Perlunya scientific reasoning agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjutkan. Beberapa contoh pernyataan yang memerlukan jawaban secara ilmiah. Nah, riset. Di sini ada contoh-contoh pertanyaannya ya. Yang pertama ada, benarkah alam ini terus mengalami perkembangan atau expanding ya? Ini pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua yaitu apakah krisis energi benar-benar terjadi? Nah, terus selanjutnya ada apakah merokok menyebabkan penyakit kanker atau paru-paru? Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Saya akan melanjutkan. Di sini ada penelitian sebagai jawaban yang harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya. Jadi di sini datanya harus fakta-fakta yang ada di lapangan, kurang lebih seperti itu. Saya akan lanjutkan. Yang kedua di sini mencari literatur, yaitu disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku, referensi, dan hasil penelitian jenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi penelitian yang dilakukan orang lain, ini kita penelitian lagi. Selanjutnya ada tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Ini lanjutnya lagi. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan rangka berpikir ilmiah. Saya lanjutkan. Sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa, di sini ada buku, literatur, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Nah, berupa posisi relatif dan topik. Nah, di sini ada topik, ide, atau problem yang diteliti dan gambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi kepada pengembang ilmu pengetahuan. Nah, saya lanjutkan. Buat daftar literatur yang dikumpulkan terkait dengan permasalahan berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk menganalisis atau menjawab pertanyaan yang hampir sama. Selanjutnya, di sini lakukan analisis. Nah, setelah membuat daftar literatur, kita melakukan analisis terhadap kelemahan, kelebihan, permasalahan, perbedaan dari berbagai teori. Nah, kita menganalisis ini. Di sini lanjut lagi ada teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Nah, setelah itu hal ini dimasukkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah. Nah, ini buat listnya ya, pada gambaran daftar pustaka. Saya lanjutkan. Yang ketiga, perumusan masalah. Uraikan permasalahan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang bersifat khusus atau spesifik ya. Misalnya di sini ada faktor-faktor apa saja yang membuat SI dapat meningkat kinerja perusahaan. Yang kedua,
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Ini yang ketiga. Hal-hal apa saja yang berkaitan erat dengan pendorong lanjutan penjualan suatu produk. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang selanjutnya, dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem-problemnya. Nah, ini kan ada permasalahan-permasalahan ya. Terus kita disuruh untuk menyelesaikan. Selanjutkan, yang 4, desain penelitian. Yaitu yang pertama, desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu di sini ya ada desain eksperimental dan desain eksperimental. Oke. Di sini ada faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain eksperimental tidak terjadi manipulasi variabel bebas. Sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Oke, saya lanjutkan. Tujuan utama penggunaan desain yang ekspon faktor ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif. Sedangkan eksperimental bersifat eksperimental atau sebab akibat. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya ada setting eksperimen. Terus cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya, tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Selanjutnya di sini membuat daftar list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini yang selanjutnya, gunakan berbagai macam teknik atau alat, tools ya. Ini dalam kurung tool, instrumen dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Saya lanjutkan. Untuk yang kelima, pengumpulan data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal-hal berikut. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya. Data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Nah, terus ada data sekunder. Jadi ada data primer dan data sekunder. Kalau data sekunder ini data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan. Seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini ada data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis data berdasarkan sumber data. Nah, di sini ada data internal dan data eksternal. Data internal sendiri yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Nah, sedangkan data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Nah, jadi ada yang di dalam dan ada yang di luar ya. Oke, saya lanjutkan. Itu yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan jenis data. Data kuantitatif, terus ada data kualitatif. Untuk yang ini, data kuantitatif yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mendukung makna. Oke, saya rasa bisa dipahami. Selanjutnya,
Yang nomor 4, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Di sini juga ada dua ya, data district dan data continue. Data district sendiri yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli. Sedangkan data continue, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya berdasarkan data kata-kata sekitar atau di sini kurang lebih, kira-kira, dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi biasanya data itu kata-katanya sekitar, kurang lebih, atau kira-kira. Yang nomor 5, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Nah, di sini ada data terus ya, ini ya, yaitu data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya, jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018. Nah, di sini juga selanjutnya ya ada data time squirrel atau berkala, data berkala, yaitu data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya ada data time adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada 2015 sampai 2020. Selanjutnya yang nomor 6, analisa data. Pengolahan data atau analisa data merupakan proses pra-analisa yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Di sini ada 7 tahapan ya. Yang pertama ada editing data, yang kedua pengembangan variabel, untuk yang ketiga pengolahan data, yang keempat cek kesalahan, terus yang kelima membuat struktur data, yang keenam cek preanalisa atau komputer, terus yang terakhir tabulasi. Oke, saya lanjutkan. Analisa data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Interpretasikan data yang sebelum melakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat. Uraikan dengan jelas alasannya, misalnya karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hasil penelitian, yaitu laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengemukakan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian, atau harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pernyataan pertanyaan saja. Selanjutnya, jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Kenapa? Misalnya, sistem ini meningkat, sistem ini baik, tapi tidak ada basis lainnya. Karena suatu sistem bisa dikatakan baik, namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Oke, selanjutnya di sini tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Oke, saya rasa bisa dipahami. Selanjutnya, yang nomor 8 yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Selanjutnya, review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Oke, selanjutnya rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang dapat menimbulkan keraguan-raguan seperti kiranya, mungkin, dan lain sebagainya. Oke. Terus selanjutnya di sini yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan futuristiknya agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Nah,
kurang lebih seperti ini ya penjelasan saya mengenai proses penelitian. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.